Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya, karena kita sedang berada di musim pandemi seperti sekarang ini. Alangkah baiknya kita harus menjaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk memakai masker. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, menurut list kehadiran yang sudah dikirimkan ke ibu, semuanya sudah hadir ya dan siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia harus memiliki sikap untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar seperti kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu, di mana pembelajaran kita pada minggu lalu ialah membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pada pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Tujuannya kita mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui apa saja sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia kita ini. Nah, langsung saja kita ke materi inti ya anak-anak. Silahkan disimak dan dipelajari. Dan materinya ini. Nah, kekuasaan menurut Montesquieu terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Apa saja lembaga yang ada di dalamnya? Yaitu ibu kasih contoh Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan contoh kekuasaan legislatif. Selain DPD, contohnya adalah seperti DPR dan MPR. Ibu jelaskan, DPD dan DPR merupakan dilakukan pemilihan melalui pemilu. Bedanya kalau DPD melalui sistem perorangan dan DPR melalui sistem partai politik. Dan MPR merupakan gabungan dari kedua lembaga tersebut, yaitu gabungan dari DPD dan DPR. Lanjut, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Ibu berikan contoh, bisa kalian lihat di layar. Ada foto Bapak Presiden kita Joko Widodo. Nah, beliau presiden merupakan contoh dari kekuasaan eksekutif di bidang ibu kota. Nah, jikalau di kekuasaan eksekutif di provinsi ialah gubernur. Dan kekuasaan eksekutif di daerah kabupaten merupakan bupati. Siapa bupati kita sekarang? Ya, benar. Bupati kita sekarang adalah Iskandar SE. Dan Bapak Iskandar SE merupakan kekuasaan eksekutif. Dan beliau masih menjabat sampai sekarang ini sebagai Bupati Ogan Komering Ilir. Dan di sini ada kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Ialah kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang atau peraturan tersebut. Apa saja contoh-contohnya? Seperti kalian lihat di layar, ada Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah atau lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penegakan keadilan terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam pemilu, seperti kecurangan-kecurangan di pemilu itu diadili dan diberikan keputusan melalui Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada Mahkamah Agung dan KY, Komisi Yudisial, di mana KY merupakan komisi yang mengatur tentang kehakiman. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama kekuasaan secara vertikal dan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan secara vertikal ada desentralisasi dan otonom, di mana kedua belah contoh ini sama-sama memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berbeda dengan kekuasaan horizontal. Kekuasaan horizontal dibagi menjadi 6. Yang pertama kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, yang terakhir ada kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, itulah fungsi dan tugas dari kekuasaan, 6 kekuasaan secara horizontal yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di sini sudah adakah yang ingin bertanya? Ibu berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Oke, Ibu tunggu dalam waktu 3 menit. Silahkan kepada anak-anak yang ingin bertanya. Oke, di sini ada pertanyaan dari saudari Vika. Vika bertanya, Ibu, apakah presiden bisa diberhentikan? Baiklah, langsung Ibu jawab ya. Presiden dapat diberhentikan, tetapi jika presiden melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, jika presiden mangkir dari tugasnya. Yang kedua, jika presiden melakukan pelanggaran yang berat. Yang ketiga, jika presiden melanggar peraturan perundang-undangan. Jika presiden kita melakukan hal tersebut, maka nanti akan dilaksanakan sidang di MPR untuk memutuskan atau apakah presiden tersebut diberhentikan atau tidak. Jadi tidak sembarangan presiden itu dapat diberhentikan. Tetapi jika presiden telah melanggar hal yang Ibu sebutkan tadi dan melalui sidang MPR, maka presiden dapat diberhentikan. Sudah cukup paham ya Vika tadi atas jawabannya? Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita langsung ke slide selanjutnya ya. Nah, baiklah, akan Ibu simpulkan di sini bahwa sistem kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan sistem kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sampai di sini Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan materi dari Ibu, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Apa tugasnya? Yaitu membuat resume bab 2 tentang HAM dan dikumpul lewat email Ibu yang akan Ibu share di grup ya. Dikumpul minggu depan tugasnya, Ibu tunggu. Dan karena kita sudah selesai pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat kalian serap dan kalian terima. Dan pesan Ibu, jangan lupa jaga kebersihan dan juga kesehatan. Dan jangan lupa pakai masker. Baiklah, Ibu akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.